Halo adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Wah, semuanya luar biasa ya. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memungkinkan kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini meskipun melalui media virtual, tetapi semangat adik-adik tidak pernah pudar. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk menjalani kegiatan selama seminggu yang telah kita lalui. Olehnya itu adik-adik, mari kita mensyukuri semuanya itu kepada Tuhan. Kita angkat pujian, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Yesus Kristus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Adik-adik, dalam seminggu yang telah kita lalui, kita seringkali tidak taat kepada orang tua kita, mama, papa, kakek, nenek, terlebih kepada Tuhan. Olehnya itu, melalui kesempatan pada pagi yang indah ini, mari kita merenungkan semuanya itu kepada Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian taat. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dengarkan berita anugerah
dari Kolose pasal 1 ayat 14. Firman Tuhan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, stop, ku mau katakan. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diambil hatiku, sucikan hatiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diambil hatiku, sucikan hatiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Mari kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan pada masa depan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat pujian, ku buka Alkitab. Teruslah ku siram jiwaku.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan diperdengarkan dan dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus sertai kami agar apa yang akan kami dengarkan dapat tersimpan baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, semoga dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam inti cerita kita pada pagi hari ini, kakak mau bertanya terlebih dahulu. Ya, apakah adik-adik pernah tidak taat kepada orang tua atau saat disuruh orang tua ya malah kabur, melarikan diri atau beralasan, aduh sakit perutku mama, sakit gigiku dan lain sebagainya. Ya, kakak tidak tahu adik-adik apakah adik-adik sering melakukan kesalahan tersebut atau tidak. Tetapi adik-adik ada yang lebih tahu. Ya, siapa dia? Ya pastinya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang Maha tahu segala sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di sini kakak akan menceritakan sebuah kisah seseorang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus memerintahkan seorang nabi yang bernama Nabi Yunus untuk pergi ke suatu tempat yang bernama kota Niniwe. Ya, Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk ke kota Niniwe untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi orang-orang di Niniwe. Ya, Tuhan Yesus ingin agar mereka bertobat, mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan kembali percaya kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, pada saat itu dalam pemikiran Yunus, ya Yunus berpikir bahwa jika saya ke sana, saya akan celaka karena orang-orang di Niniwe itu orang-orang jahat. Mereka sering berbuat tidak baik. Nah, tentu saja Tuhan tahu bahwa yang ada di dalam pikiran Yunus itu benar, bahwa orang-orang di Niniwe itu sering melakukan kejahatan. Nah, saat Tuhan Yesus memerintahkan Yunus, ya Yunus ini melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ya, dia pergi menaiki sebuah kapal untuk melarikan diri. Dia hendak melarikan diri ke suatu tempat yang bernama Tarsis. Nah, saat Yunus berada di kapal, tidak lama setelah di tengah lautan, ya datang sebuah badai. Ya, ada ombak yang sangat besar disertai dengan angin yang sangat keras yang membuat kapal mereka hampir tenggelam. Nah, tentu saja orang-orang di atas kapal itu semuanya merasa sangat ketakutan. Ya, mereka semua berdoa kepada Allahnya masing-masing. Ya, mereka meminta pertolongan kepada Allahnya masing-masing agar mereka diselamatkan, agar mereka tidak tenggelam. Nah, tetapi adik-adik, pada saat itu, saat badai sedang datang melanda kapal mereka, Yunus malah tertidur. Ya, Yunus malah tertidur, tidak seperti orang-orang yang ada di kapal itu berdoa kepada Allah mereka. Nah, saat itu nahkoda kapal datang membangunkan Yunus dan berkata, tidakkah engkau berdoa kepada Allahmu? Ya, siapa tahu dengan berdoa badai ini bisa berhenti. Nah, pada saat itu pun Yunus mengaku kepada semua orang yang ada di kapal itu. Yunus jujur bahwa badai ini terjadi karena dia telah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dia telah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Nah,
pada saat itu pun nahkoda kapal bertanya kepada Yunus bahwa apa yang harus kita lakukan supaya badai ini berhenti? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan supaya badai ini berhenti dan tidak menenggelamkan kapal kita? Nah, Yunus pun menjawab, yang harus kalian lakukan adalah membuang saya ke tengah lautan. Nah, saat itu semua orang yang ada di kapal itu merasa kebingungan. Mereka masih ragu-ragu atas jawaban Yunus. Nah, seketika itu mereka masih berusaha satu kali lagi untuk mengarahkan kapal mereka ke pinggir, tetapi usaha mereka itu tidak membawakan hasil. Ya, badai itu masih terus ada dan menggoyangkan kapal mereka. Nah, saat itu pun mereka semua berkumpul dan berdoa kepada Tuhan ya. Mereka sadar karena mereka telah mengetahui bahwa badai itu datang karena Tuhan marah terhadap Yunus. Tuhan marah karena Yunus telah melarikan diri dari hadapan Tuhan dan tidak melaksanakan perintah Tuhan. Maka dari itu mereka semua berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa agar badai itu dihentikan dan kembali percaya kepada Tuhan. Nah, saat selesai berbicara dan meminta pertolongan kepada Tuhan, mereka pun kembali dan mengangkat Yunus. Ya, mereka mengangkat Yunus dan melemparkannya ke dalam lautan. Nah, saat itu pun badai itu berhenti. Ya, tidak ada lagi angin, tidak ada ombak. Ya. Saat itu, saat Yunus dilemparkan ke dalam lautan, ya dia berpikir bahwa dia akan mati, hidupnya akan berakhir saat itu juga. Tetapi tidak, saat Yunus dilemparkan ke laut, Tuhan mendatangkan seekor ikan yang sangat besar untuk menyelamatkan Yunus. Nah, ikan itu menelan Yunus hidup-hidup. Menelan Yunus hidup-hidup. Sehingga saat Yunus sadar, dia melihat sekelilingnya penuh dengan bangkai ikan-ikan kecil. Dan di situ aromanya sangat berbau busuk. Nah, Yunus pun sadar bahwa dia belum mati, tetapi dia ada dalam perut ikan. Nah, pada saat itu Yunus terkurung dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu berkata jujur dan berani mengakui kesalahan kita. Seperti Yunus tadi, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, maka dari itu dia berani berkata jujur kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut bahwa dia sudah melakukan kesalahan terhadap Tuhan Yesus sehingga Tuhan mendatangkan badai yang sangat besar. Yang kedua, kita harus tanamkan dalam hati kita semua bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita semua, menyayangi kakak dan menyayangi adik-adik juga. Seperti cerita kita, Yunus yang telah diberi hukuman oleh Tuhan, yang mendatangkan badai yang sangat besar, tetapi Tuhan Yesus masih mau menyelamatkan Yunus dengan mendatangkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Tetapi Yunus tidak mati, Yunus hanya terkurung dalam perut ikan tersebut selama 3 hari 3 malam. Nah, yang terakhir adik-adik, pengajaran untuk kita semua yaitu kita harus taat dan dengar-dengaran. Taat kepada orang tua, kepada guru di sekolah, terlebih kepada Tuhan, terlebih kepada Tuhan Yesus. Nah, amin firman Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, cuam cuam, pom pom pom, cuam cuam, cuam cuam, pom pom pom, cuam cuam. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, cuam cuam, pom pom pom, cuam cuam, cuam cuam, pom pom pom, cuam cuam. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita, tetapi sebelum pundi persembahan dijalankan, mari kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sambil pundi persembahan dijalankan, kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari kita tenang, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah memasukkan tanda ungkapan syukur kami. Semoga semuanya itu dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan dapat dipergunakan dengan baik dalam menyebarkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali kita angkat pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya
Mari adik-adik kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu. Engkau telah menyertai ibadah kami hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang telah kami dengarkan bersama-sama dapat tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, kami datang berdoa untuk orang tua kami. Engkau berkati mereka, beri mereka kesehatan, umur yang panjang dalam menjalankan setiap kegiatan, setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru kami di sekolah. Engkau senantiasa menyertai mereka agar dapat melaksanakan semua tugas yang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam masa pertumbuhan, dalam bangku sekolah. Engkau berkati mereka, Engkau beri mereka umur yang panjang, kesehatan, beri mereka akal yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah mereka semua dapat menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, guru maupun terlebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk segenap guru-guru sekolah minggu dan semua yang mengambil bagian dalam ibadah kami pada saat ini. Engkau berkati mereka semua Tuhan, beri mereka kesehatan agar dapat tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini yang menjadi doa syafaat kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita angkat pujian Jangan Lelah. Adik-adik, tetaplah hidup berdasarkan firman Tuhan, taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian Dada Dada. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.